Haleluya, puji Tuhan. Saya Pendeta Mel Atok, Gembala Sidang GSCA Amazing Grace Kupang. Saya mengucap syukur bahwa Tuhan begitu baik. Pada hari ini kami melakukan kegiatan vaksin bagi jemaat, tetapi yang kami bersyukur bahwa kami juga membuka untuk saudara-saudara yang lain, termaksud saudara-saudara kita yang beragama lain atau yang non-Kristen. Dan ini adalah gedung gereja Tuhan yang Tuhan berikan bagi saya dan jemaat untuk kami beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan turut bekerja di dalam pelayanan kami sehingga gereja kami bisa bertumbuh, berkembang, berdiri dengan luar biasa. Ini sekilas adalah ruangan ibadah kami, saudara-saudara. Lantainya memang kami akan pasang karpet, tapi kan ada pembenahan sana-sini, maka karpet yang sudah ada, sumbangan dari jemaat juga, kami akan pasang di waktu yang pas, karena harus ada beberapa hal teknis. Nah, saudara-saudara, kami bangun gereja ini yang pasti untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan seperti saudara tahu bahwa gereja Sidang Jemaat Allah Amazing Grace Kupang adalah bengkelnya orang-orang berdosa. Gereja ini bukan kumpulan malaikat-malaikat. Gereja ini kumpulan mantan orang-orang terhilang seperti saya, pendetanya atau gembalanya yang notabene adalah orang gelap, orang jahat, orang kotor. Tapi karena kemurahan Tuhan, Tuhan selamatkan kami. Dan puji Tuhan ada banyak orang dipulihkan oleh Tuhan melalui pelayanan di gereja ini. Kurang lebih 2 tahun kami membangun gereja ini dan kemudian kami masuk dan kami beribadah. Masih ada kekurangan di sana sini. Tapi kami semua, saya Gembala Sidang, panitia, bahkan seluruh tim, seluruh departemen kaum pria, departemen kaum wanita, kaum muda, departemen sekolah minggu, departemen misi, departemen doa di dalam gereja kami semua beserta seluruh jemaat, kami bersyukur luar biasa. Allah begitu luar biasa dan kami lebih berbahagia lagi bahwa gereja ini di dalam kondisi pergumulan melawan COVID-19 atau pandemi yang berkepanjangan ini, kami bersyukur ada program pelaksanaan vaksin bagi jemaat dan non-jemaat juga. Dan seperti yang saudara lihat, kami atur sedemikian rupa ada 3 tahap dalam proses vaksinasi pada saat ini. Dan yang membuat saya berbahagia adalah saudara-saudara saya dari agama Islam juga ada di dalam ruangan ini. Mereka masuk gereja, tapi mereka melihat bahwa kami dari pihak gereja pun melihat mereka sebagai keluarga, saudara, sebangsa setanah air. Karena vaksin ini kan bukan masalah kita agama apa, ini siapapun kita saudara. Ya, makanya saya waktu melihat di nama orang-orang yang mendaftar ada juga beberapa saudara agama Islam. Dan kemudian datanglah saudara-saudara kita yang muslim ini. Saya senang, saya bahagia bahwa gereja bisa jadi dampak, jadi berkat bagi siapapun. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kami terus mohon dukungan doa supaya acara ini berlangsung dengan baik. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, oleh karena itu saya juga mau melalui video ini, maksud saya mau mengingatkan bahwa ada orang-orang tertentu yang menganggap Pendeta Mel Atok itu benci orang Islam. Itu Anda keliru. Ya, dari peristiwa hari ini ketika kami melakukan vaksin di gereja, kami bahagia sekali ada saudara-saudara Islam yang datang ikut. Itu bukan kami ikut, bukan kami mengizinkan mereka masuk lalu kami pengaruhi mereka masuk Kristen. Tidak ada. Kami sadar, kami juga melakukan penginjilan, tapi tidak mungkin orang bisa bertobat, bisa terima Yesus, kalau tidak ditarik oleh Allah Bapa. Kan jelas di dalam Yohanes pasal 6 ayat 44, Tuhan Yesus berkata tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau ia
tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kata Yesus, kalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan orang itu akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi kekasih Tuhan, melalui video tadi, itu bukti bahwa kami sangat mengasihi orang Islam, sangat menghargai orang Islam, orang-orang agama lain. Itu yang tadi petugas vaksin ada yang agama Hindu. Tapi di gedung gereja biasa-biasa saja kami. Itulah kami orang NTT. Jadi kalau saudara mengukur saya membenci orang Islam hanya dari tanggapan-tanggapan saya kepada beberapa ustadz, saudara tolong ikuti baik-baik dulu. Saya tanggapi itu bukan saya benci. Justru saya menanggapi karena saya lihat ada kesalahan, ada hal yang tidak benar yang dilakukan oleh ustadz-ustadz tertentu, terkhusus mereka yang mengaku mu'alaf, mantan Kristen atau mantan pendeta, yang ternyata mereka berbohong. Maksud saya, justru kalau dilihat ya dengan adanya tanggapan kami, orang Kristen lebih tertolong, orang Islam lebih tertolong. Kristen juga pasti diberkati, tapi Islam juga tertolong supaya jangan menerima penipu-penipu yang masuk dalam Islam yang hanya menjelek-jelekan Kristen. Dan saya sudah live berkali-kali saya ingatkan bahwa tidak semua mereka itu atau mereka itu tidak berarti mewakili semua orang Islam. Tidak semua orang Islam begitu. Saya punya saudara agama Islam banyak, saya punya kawan agama Islam banyak. Ya, saya sering berceramah di konteks bimbingan rohani 5 agama. Saya punya teman-teman ustadz, selesai ustadz khotbah versi Islam, saya khotbah versi Kristen Protestan, dan seterusnya. Jadi, sekali lagi ini hanya saya mau bilang bahwa kalau kami menanggapi dengan alasan itu, selalu coba cek video mana di dalam channel ini yang saya tanggapi ustadz, khususnya yang mu'alaf, mantan Kristen atau mantan pendeta itu, yang di dalamnya saya serang Islam. Tidak ada. Tidak ada. Kebanyakan itu saya meluruskan pandangan mereka atau tipuan-tipuan mereka. Dan sekali lagi, ini harusnya berguna bagi orang Islam. Islam itu agama besar. Ngapain terima penipu-penipu yang dia pindah dari agama lain? Ya sudah, kalau pindah dari agama lain kan saya bilang, Indonesia ini kan kita punya undang-undang yang mengatur kebebasan warga negara Indonesia memeluk agama manapun. Iya kan? Jadi tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah ketika berusaha menjelek-jelekan agama lain tapi bohong. Tapi apa yang dia jelaskan itu salah total. Nah, mungkin mereka-mereka ini dulu melakukan itu karena belum ada media sosial seperti sekarang, di mana ada orang-orang dari agama lain juga bangkit, mengkanter, mengklarifikasi. Dulu mereka pikir tidak ada, jadi sekarang sudah ada. Jadi memang tidak boleh sembarangan, begitu. Jadi kalau tuduhan kami benci orang Islam, Anda salah besar. Kami mengasihi orang Islam. Ya, yang bangun gereja Tuhan ini, kami, Tuhan pakai saya, panitia dan jemaat, tapi tukangnya orang Islam. Saya sudah cerita ulang-ulang. Ya, di kompleks gereja itu mereka mau sholat, saya bilang silakan atur ruangan, pilih saja. Diatur baik-baik. Kan saya tidak mengerti agama Islam, tapi mereka harus sholat karena tukang-tukang yang kerja dari Jawa agama Islam. Jadi silakan saja, tidak ada masalah. Kami biasa-biasa saja. Jadi kalau saya punya suara keras, betul saya marah, tapi marah para penipu, marah kebohongan, marah hal-hal yang berpotensi mengadu domba orang Kristen dengan orang Islam, memarahi hal-hal yang tidak benar. Itu yang kami marah. Jadi buat saudara-saudara, khusus yang agama Islam, Anda tahu kami tidak ada kebencian apa-apa. Kami kalau benci, kami tidak cocok jadi pendeta. Kalau ada orang Kristen benci orang sampai marah, kepahitan, mau bunuh, itu orang bukan pengikut Kristus, itu setan. Kristen tidak begitu. Itu
Tuhan Yesus suruh doakan musuh segala macam. Masa kami pendeta ajar umat lalu kami ajar orang benci orang? Tidak. Makanya tadi waktu saya lihat saudara-saudara muslim datang ikut vaksin. Waduh, saya senang sekali, saya bersuka cita. Saya bilang, aduh video dulu supaya saya mau kasih tahu kepada orang-orang yang punya pandangan miring terhadap saya bahwa Mel Atok benci orang Islam. Bohong. Mel Atok mengasihi orang Islam. Itu yang benar. Ya. Jadi bagaimana ya? Kebanyakan juga saya lihat yang ini kita punya Kristen-Kristen yang mungkin mereka tidak kenal saya mungkin ya, tidak kenal, hanya lihat saya di media sosial, lalu tidak tahu bagaimana pola pelayanan saya, bagaimana kami dalam doa, kami doakan orang-orang Islam. Aduh, susah juga ya kalau orang tidak kenal tapi asal bunyi, asal ngomong. Nah, oleh karena itu saya bersyukur melalui momen kegiatan vaksin di gereja kami, GSJ Amazing Grace Kupang. Saya bersyukur bahwa kawan-kawan Islam yang datang pun tidak merasa asing. Ah, gereja ini saudara kita juga kan gitu. Apalagi Islam-Islam di NTT itu Islam saudara semua, keluarga kami. Kami beda agama tapi kami satu suku. Ya, kawin-mawin juga betul. Kebanyakan yang kawin-mawin ini kan belum paham tentang nikah beda agama itu tidak boleh. Jadi akhirnya mereka kawin-mawin. Atau ada juga yang tahu tidak boleh tapi karena sudah alasan cinta ya sudah salah langkah seperti itu. Dan ketika mereka sudah salah langkah pun ya tidak bisa tidak. Kita hidup berdampingan. Kita tetap ada hubungan kerabat. Om saya, tante saya, sepupu saya. Orang Islam. Mama saya meninggal, isi lagu keluarga, jilbab semua berdiri juga saudara-saudara, saudari-saudari sepupu-sepupu saya yang muslim. Menyanyi lagi waktu Tuhan yang terbaik. Saya bilang menyanyi, saudara-saudara saya Islam berdiri. Menyanyi juga. Begitu. Jadi maksud saya ialah, ayo stop menuduh-nuduh kalau Anda tidak kenal saya dengan baik. Ya. Tapi memang saya juga tidak akan berhenti melakukan kanter-kanter, tidak akan berhenti. Demi apa? Yang pertama pembelaan iman, yang kedua demi bangsa dan negara yang lebih baik. Dan juga buat kawan-kawan Islam, kalau Anda lihat saya mengkanter, saya bukan berurusan. Iya Pak, tapi kan mereka khutbah di masjid. Iya, tapi dipublikasikan. Lalu di dalamnya ada bahas Alkitab kami secara salah. Andai kata mereka bahas Alkitab kami dan itu benar. Maksudnya ceritanya benar, lalu pandangannya benar, buat apa kami tanggapi? Kalaupun kami tanggapi, tanggapi berterima kasih, bukan tanggapi menegur. Ya, itu sih yang saya mau sampaikan. Jadi juga buat kawan-kawan Islam juga jangan melihat saya sebagai orang yang membenci Islam. Tidak, tidak. Tuhan Yesus kami marah. Tuhan Yesus kami marah kalau kami kepahitan benci orang, itu tidak boleh. Ya, kalau ada orang benci kami, Tuhan Yesus suruh doakan dia, doakan dia, doakan dia. Kalaupun harus membalas, itu urusan Tuhan Yesus, bukan urusan kami. Ya, kami juga tidak berhak meminta Tuhan balas mereka, tidak perlu, tidak boleh. Kami harus minta Tuhan ampuni mereka, lindungi mereka, berkati mereka, selamatkan mereka, tolong mereka, pulihkan mereka, seperti itu. Ya, jadi sekali lagi, stop menuduh-nuduh kalau Anda tidak kenal kami. Ya, gereja kami itu sekali lagi saya sudah bilang tadi di awal, bengkel orang-orang berdosa. Jadi siapapun boleh datang di situ, siapapun boleh bertumbuh di situ. Bahkan ada saudara Islam yang datang, Pak Mel bisa tidak saya pergi dengar khotbah sekali-sekali di ibadah Bapak? Karena saya dengar Bapak khotbah di radio terbuka untuk umum. Saya bilang bisa sekali Ibu, silakan saja, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ya kalau kawan-kawan Islam undang saya ke masjid, ada kegiatan ini itu, mau saya. Datang aja, kita saling menghormati aja. Memang di dalam ajaran kita sudah pasti banyak yang tidak nyambung, tidak ketemu, bahkan bertentangan. Tapi ya sudahlah, kita masing-masing nanti pertanggungjawabkan di akhirat, kan begitu. Tapi di dunia ini kita berdampingan kayak begini, ayo
Kita bangsa yang luar biasa, kita bangsa yang besar, bangsa Indonesia yang luar biasa. Oleh karena itu, ya sudah, persatuan Indonesia tetap dijaga. NKRI, UUD 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, harga mati buat kita toh. Jadi ya sudah, kita tetap saling mendukung ya. Terima kasih banyak buat kawan-kawan Islam yang sudah datang vaksin. Tuhan memberkati Anda. Dan juga dari gereja-gereja non GSCA juga datang, itu tidak apa-apa. Jadi waktu saya dikasih kabar, ini orang dari lain juga ikut. Oh, tidak apa-apa. Vaksin ini kita tolong semua orang, tidak kenal agama. Kita semua butuh vaksin. Jadi siapa mau datang, kasih saja. Orang buka ruangan ini bukan hanya untuk jemaat, ya. Dan puji Tuhan, jemaat Tuhan di Amazing Grace juga jemaat yang luar biasa, yang sangat dewasa, dan mereka juga senang. Karena antara jemaat, pelayan, dan gembala kami berusaha satu hati, satu roh, satu pengajaran, satu pemikiran. Karena kami punya kepala yang sama, yaitu kepala gereja, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat saudara yang sudah nonton video ini. Sebarkan video ini biar lebih bermanfaat bagi banyak orang demi persatuan bangsa dan negara Indonesia. Saya Pendeta Mel Atok, pamit mundur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.